2024 kemarin, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan sprindik, surat perintah penyidikan, yang berdasarkan sprindik tersebut dilakukan proses penegakan hukum penyidikan tindak pidana keimigrasian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dengan tersangka pelaku TPPM, tindak pidana penyeludupan manusia, 2 orang WNI dengan identitas DH dan MH. Proses penegakan hukum ini diawali dari pelimpahan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi, di mana kami menerima sebanyak 30 orang yang dilimpahkan, terdiri dari 2 WNI dan 28 WNA, dengan rincian 23 warga negara Bangladesh, 4 orang warga negara RRT, dan 1 warga negara India. Setelah pelimpahan dilakukan, kami melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan, akuisisi dan eksaminasi digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah Australia. Dengan hasil ditemukan fakta dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, serta hasil gelar perkara yang kami lakukan, maka pada tanggal 7 Agustus 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilakukan penangkapan serta penahanan terhadap 2 warga negara Indonesia. Selanjutnya kedua WNI tersebut ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Rekan-rekan sekalian, saat ini penyidikan terus dikembangkan untuk menemukan otak tindak pidana penyeludupan manusia tersebut, dengan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah Australia, dalam hal ini Kedutaan Besar Australia, guna dapat membongkar sindikat TPPM atau tindak pidana penyeludupan manusia, serta mencegah operasional sindikat tersebut di seluruh Indonesia dengan tujuan Australia. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk tahap pertama kami persilahkan 3 orang pertama. Cukup jelas? Mohon izin, dari mana? Dari RRI, Pak. Ria dari RRI. Oke, silakan Pak Happy. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Ria dari RRI, kami akan sampaikan. Jadi untuk korban yang kemudian dibawa oleh kedua warga negara Indonesia tersangka tersebut, itu variasi usianya, range usianya itu di antara 18 sampai dengan 34 tahun. Jadi keseluruhan ke-28 orang tersebut adalah dewasa, tidak ada yang di bawah umur sekali, yang termuda itu sudah 17-18 tahun. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Juga dari selama mereka beroperasi, berapa banyak keuntungan yang didapat, Pak? Berapa lama mereka beroperasi, hasil dari permintaan keterangan para saksi maupun kemudian hasil eksaminasi dari digital evidence, ini kami perkirakan masih baru. Tapi kalau misalkan apakah mereka ini sudah beroperasi lama, yang beroperasi sudah lama atasnya nih, yang sedang kita buru, sedang kita kejar sekarang. Jadi untuk penanganan perkaranya ini memang melibatkan beberapa kantor imigrasi. Jadi surat perintah penyidikannya memang dari Bapak Direktur langsung, melibatkan kantor imigrasi Cilacap dan Sukabumi, karena kami akan mengembangkan untuk pencarian orang yang menyuruh melakukan kejahatan ini ada di sana untuk yang I itu. Kemudian untuk masalah keuntungan saat ini masih kami kembangkan, Mas. Jadi
sementara ini pengakuan baik tersangka maupun saksi masih belum bisa kita state seberapa besar keuntungannya karena masih dalam pengembangan, dan yang pasti mereka ini hanya bagian kecil dari keseluruhan sindikat. Jadi mohon kerjasamanya juga bahwa kami sedang mengejar top layernya atau atasan-atasannya. Tapi yang pasti kalau pengakuan dari para saksi korban, mereka sudah membayar sangat besar, lumayan besar. Jadi range-nya sekitar 8.000 USD untuk satu orang. Kemudian ada juga yang dibayarkan di Malaysia, itu juga kalau dihitung rupiah itu sekitar 60-75 juta. Nah, cuman untuk berapa net keuntungan yang kemudian diterima masing-masing pelaku masih kami pastikan, karena ini ada potongan puzzle penting yang harus kami temukan terlebih dahulu. Nanti kami akan sampaikan kembali update dan perkembangan serta progresnya kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penuntasan perkara-perkara tindak pidana penyeludupan manusia dengan harapan ini akan membuat efek jera kepada seluruh pelaku yang ada di Indonesia, baik yang menggunakan Indonesia sebagai tempat ataupun yang melakukannya dari luar negeri sana. Cukup, Pak? Terima kasih. Ini adalah orang dari luar yang kemudian dibawa diseludupkan dari Indonesia ke Australia. Setelah itu mereka kemudian oleh Australian Border Force ditolak kembali ke Indonesia dan ditangkap oleh kantor imigrasi Sukabumi. Berdasarkan hasil tangkapan tersebut, kami melakukan pendalaman lebih lanjut dan ditemukan bahwa terdapat unsur tindak pidana penyeludupan manusia di dalam proses keberangkatan mereka ke Australia. Barangkali ada penambahan, silakan Pak Happy. Jadi dari ke-28 orang warga negara asing ini yang terdiri dari 23 warga negara Bangladesh, 4 orang warga negara RRT dan 1 orang warga negara India, ini datang dari various tidak hanya dalam satu kali. Jadi masing-masing masing-masing warga negara pun, jadi kayak kalau yang Bangladesh memang datangnya ada 4 kali termin atau 4 kali kedatangan, kemudian mereka dikumpulkan oleh si sindikat yang sedang kita kejar ini, inisialnya I, kemudian mereka dikumpulkan di daerah-daerah sekitar Cilacap dan kemudian diberangkatkan dari dok di Cilacap menuju ke Pulau Christmas. Nah, pada saat sudah mendekati Pulau Christmas dan sudah masuk ke dalam perairan Australia, kemudian Australian Border Force melakukan intercepting atau pencegatan dan kemudian mereka diamankan di atas kapal mother vessel vessel besarnya untuk ABFC, dan kemudian pada tanggal 29 Juni mereka dikembalikan ke wilayah keberangkatan mereka atau ke Indonesia. Nah, pada saat itulah kemudian ditemukan terdampar di Sukabumi. Informasi dari pemerintahan Australia juga diduga ada keterkaitan antara 28 yang di sini dengan yang ditemukan di Kupang. Cuman kami masih terus bekerja erat dengan rekan-rekan dari Australian government untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang valid serta cukup untuk mengaitkan kedua peristiwa ini. Jadi kalau yang di Kupang itu di Rotendao itu ada 44 orang warga negara asing Bangladesh,
yang mereka diamankan dari 2 kapal, 22 dan 22. Tapi mungkin untuk progresnya nanti akan kami update kembali. Terima kasih. Apakah memang ada lagi atau misalkan memang ada aktor di belakang yang dikejar itu? Nah, hasil pendalaman sementara dengan tersangka gitu, Pak. Surat resmi dari Australian Government yang menyampaikan bahwa memang ini terkait sebenarnya. Kemudian terkait apa yang kemudian mereka akan kerjakan di sana, mereka ini semua laki-laki, betul tidak ada wanitanya, jadi tidak ada indikasi dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau hal-hal yang lain. Dari range usianya juga range usia kerja produktif, jadi memang mereka murni untuk mencari penghidupan yang lebih baik, dan mereka rela untuk membayar lumayan besar lah untuk hitungan pembayaran sindikasi penyelundupan manusia. Dan mudah-mudahan seperti perkara-perkara sebelumnya yang kami tangani joint investigation, mudah-mudahan hasil dari kejahatan ini juga bisa menghentikan sindikasi internasional penyelundupan manusia. Kami mohon support dan doanya juga dari rekan-rekan dan masyarakat Indonesia. Terima kasih.